Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Maulana dengan NIM S1S1221008 dari kelas C jurusan Teknik Informatika. Adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Pak Ada Masur Sajia dalam program matkul pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang menjelaskan Python Dictionaries atau kamus Python. Baik, dalam Python kamus atau dictionaries adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan pasangan kunci nilai atau key value pairs. Setiap kunci harus unik, tetapi nilai-nilai yang terikat dengan kunci-kunci tersebut dapat berupa berbagai jenis data, seperti string, angka, daftar, atau bahkan kamus lainnya. Baik, di sini kita sudah masuk di W3 School-nya. Nah, di sini ada kamus. Kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Kamus ditulis dengan tanda kurung kurawal yang memiliki kunci serta nilai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini outputnya ya, sesuai dengan programnya. Selanjutnya ada item kamus. Item kamus diurutkan, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Item kamus disajikan dengan pasangan kunci nilai dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Contohnya seperti ini. Di sini kemudian ada di sini ada dipesan atau diurutkan. Ketika kami mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut memiliki urutan yang ditentukan dan urutan itu tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Nah, di sini kita tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Selanjutnya dapat diubah. Kamus bersifat changeable, artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah kamus dibuat. Kemudian duplikat tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item dengan kunci yang sama. Sini ada panjang kamus, item kamus, atau tipe data, jenis, konstruktor, dict. Saya sudah mempunyai contoh sendiri untuk Python Dictionaries. Jadi kita ke Visual sedikit. Sini kita tulis disdict dengan kurung kurawal, enter. Tanda kutip 2 di sini kita tulis brand titik 2, tanda kutip 2 for. Koma, bisa kita koma. Selanjutnya di sini tanda kutip 2 lagi kita tulis model titik 2, sini tanda kutip 2 lagi, dan di sini kita tulis misalnya Mustang, koma, benar. Selanjutnya year, titik 2, 1964. Oke. Selanjutnya di sini kita print dalam kurung yang ketik 2 kamus awal, tanda ketik 2, sini koma, disdict. Untuk sini model sama dengan disdict, kurung dalam kurung kotak 2, sini model. Sini kita print lagi, dalam kurung tanda kutip 2 model 2, model.
Kemudian di sini disdik. Kurung kotak. Iya. Dengan 2002. Sini kemudian disdik lagi. Disdik. Kurung kotak. Dalam bentuk dua color. Bersama dengan dalam bentuk dua red. Enter sini del disdik kurung kotak dalam kurung kotak dua brand. Sini kita print lagi dua kurung dua kamus setelah perubahan. Disdik. Oke, kita coba jalankan. Kita coba jalankan, dan maka hasilnya akan seperti ini. Berarti programnya jalan. Baik, selanjutnya yaitu akses items. Dalam Python, Anda dapat mengakses nilai dalam kamus atau dictionaries dengan menggunakan kunci yang sesuai. Kamus adalah struktur data yang berisi pasangan kunci nilai, di mana setiap kunci unik dan terhubung dengan nilai tertentu. Kita juga dapat mengakses nilai dalam kamus dengan merujuk ke kunci tersebut di dalam tanda kurung siku. Oke, ini contoh dalam word school. Di sini ada mengakses item. Di sini kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya dan tanda kurung siku. Contohnya seperti ini. Di sini ada juga metode yang disebut get dalam kurung tutup kurung yang akan memberikan nada hasil yang sama. Di sini juga dapatkan kunci. Metode ini case dalam kurung tutup kurung akan mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus. Daftar kunci adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Contohnya seperti ini. Ini contoh yang saya buat tadi tentang Python Dictionaries Access Items. Jadi seperti ini, kita coba jalankan. Hasilnya seperti ini, merek Ford, model Mustang tahun 1964, warna red. Karena sini sudah perlu print merek sama model di sini Mustang tahun 1964, warna red. Baik, selanjutnya yaitu Python add dictionary item. Untuk menambahkan item dalam kamus dictionaries dalam Python, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. Ada beberapa hal. Yang pertama, menggunakan operator penugasan. Kita dapat menambahkan item ke kamus dengan menggunakan operator penugasan dengan merujuk ke kunci yang belum ada dalam kamus. Jika kunci yang kita gunakan sudah ada, operasi ini akan menggantikan nilai yang sudah ada.
Contoh dari menggunakan operator penugasan seperti ini. Kunci skor baru sama dengan ini contoh menggunakan operator penugasan. Lebih seperti ini. Ini mydict sama dengan tanda kurung awal, kemudian mydict dalam kurung kotak, tanda kutip 2 kunci underscore baru sama dengan tanda kutip 2 nilai underscore baru. Baik, selanjutnya yaitu dengan menggunakan metode update. Kita dapat menggunakan metode update untuk menambahkan banyak item sekaligus ke dalam kamus atau menggantikan item yang sudah ada. Kita juga perlu memberikan kamus lain atau sequence item sebagai argumen. Yang ketiga, menggunakan kunci yang belum ada. Jika kunci yang kita gunakan belum ada dalam kamus, kita dapat langsung menetapkan nilai untuknya. Yang kedua yaitu metode setDefault. Metode setDefault memungkinkan kita menambahkan item ke dalam kamus jika kunci yang ditentukan belum ada. Ini menghindari pergantian nilai jika kunci sudah ada. Penting juga untuk diingat bahwa kunci dalam kamus harus bersifat unik. Jika kita mencoba menambah item dengan kunci yang sudah ada, nilai yang lama akan digantikan oleh yang baru. Ini salah satu contoh Python add dictionary items yang ada dalam way2school. Di sini ada menambahkan item. Menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dengan memberikan nilai padanya. Kemudian ada perbarui kamus. Metode ini update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu. Jika item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Argumennya juga harus berupa kamus atau objek yang dapat digunakan dengan pasangan kunci nilai. Oke, ini contohnya. Di sini dia dengan menggunakan metode add dictionary, itu dia add dictionary items. Di sini otomatis yang color yang tidak tertulis di sini otomatis tertambahkan dengan cara menulis thisdict.update dalam kurung tanda kurung awal tanda petik 2 color titik 2 dan tanda petik 2 red. Baik, selanjutnya yaitu Python remove dictionary items. Dalam Python juga terdapat beberapa cara untuk menghapus item dari kamus dictionaries. Salah satu contohnya yaitu menggunakan metode pop. Kita translate. Metode pop memungkinkan kita menghapus item berdasarkan kunci dan mengembalikan nilainya. Jika kunci tidak ditemukan pop akan menimbulkan key error kecuali kita memberikan nilai default. Contohnya seperti ini. Metode pop menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Nah, di sini model Mustang hilang dengan menggunakan metode pop. Baik, selanjutnya ada metode pop item. Metode pop item menghapus item terakhir dari kamus dan mengembalikan pasangan kunci nilai tersebut dalam bentuk tuple. Kamus harus tidak boleh kosong. Jika tidak, metode ini akan menimbulkan key error. Ini contoh dari metode pop item.
Metode ini pop item menghapus item yang terakhir dimasukkan. Kita coba. Nah, contohnya seperti ini. Di sini metode di sini year hilang karena menghapus item terakhir yang dimasukkan. Baik, selanjutnya ada del. Menggunakan selanjutnya di sini ada del. Menggunakan del, kita dapat menggunakan pertanyaan del untuk menghapus item berdasarkan kunci dari rumus. Contohnya, nah ini, di sini model hilang. Selanjutnya yaitu metode clear. Metode clear menghapus semua item dari kamus yang membuatnya kosong. Contohnya dalam WD School seperti ini. Nah, di sini karena dia menghapus semua item dari kamus, yang berarti menghapus semua item yang kita output, yang kita tulis di sini. Baik, selanjutnya ada Python Loop Dictionaries. Python Loop Dictionaries. Baik. Di sini kita dapat mengulang kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus. Tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Metode for loop ini untuk mengakses kunci-kunci dalam kamus juga. Contohnya seperti ini, for x in disdict titik 2 print x. Ini contoh-contohnya. For x in, di sini cetak semua nilai dalam kamus satu persatu. For x in disdict titik 2 print dalam kurung disdict dalam kurung kotak x. Ini contoh jika kita menggunakan values. Metode ini mengembalikan nilai kamus. Contohnya for x in disdict titik values dalam kurung tutup kurung titik 2 print x, print dalam kurung x. Ini contoh-contoh lainnya juga. Oke, selain itu kita juga dapat menggunakan metode case. Metode case mengembalikan tampilan view yang berisi kunci-kunci kamus. Kita juga dapat menggunakan metode ini dalam for loop. Contohnya seperti ini. For x in disdict titik case dalam kurung tutup kurung titik 2 print x. Baik, selanjutnya yaitu Python Copy Dictionaries. Dalam Python, ketika kita ingin membuat salinan dari suatu kamus dictionary, kita tidak dapat hanya menggunakan operator penugasan seperti yang kita lakukan pada tipe data primitif seperti string atau angka. Jika kita menggunakan operator penugasan, kedua variabel akan merujuk ke kamus yang sama di memori, sehingga perubahan pada salah satu kamus akan mempengaruhi yang lain. Untuk membuat salinan independen dari sebuah kamus, kita dapat menggunakan metode copy. Nah, contoh dari metode copy ini ada di dalam WD School. Translate dulu. Oh, di sini ada salin kamus. Kita tidak dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik dict2 sama dengan dict1 karena dict2 hanya akan menggunakan referensi ke dict1 dan perubahan yang dilakukan dict1 secara otomatis juga akan dilakukan di dict2. Contoh dari metode copy ini seperti ini. Kita coba.
Nah, maka hasil dari metode copy akan seperti ini. Ya, ini cara lain untuk membuat salinan adalah dengan menggunakan fungsi bawaan dik. Contohnya seperti ini. Contohnya kurang lebih seperti ini. Baik, selanjutnya nested dictionaries. Oke, translate dulu. Dalam Python, kamus bersarang atau nested dictionaries adalah struktur data di mana satu atau lebih kamus ditempatkan di dalam kamus lainnya. Ini berarti nilai dari sebuah kunci dalam kamus utama dapat berupa kamus lain. Ini memungkinkan kita menyimpan data yang kompleks dan terstruktur dengan cara yang fleksibel. Ini contoh dari kamus yang berisi 3 kamus. Contohnya seperti ini. Baik, jika kita ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru, maka contohnya akan seperti ini. Sini contohnya buat 3 kamus, lalu buat 1 kamus yang berisi 3 kamus lainnya. Contohnya seperti ini. Baik, selanjutnya di sini ada Python dictionary methods. Python dictionary methods. Kita coba translate ke Indonesia. Oke, di sini ada metode kamus atau Python yang memiliki serangkaian metode bawaan yang dapat kita gunakan pada kamus. Contoh yang pertama di sini ada clear. Di sini bahasa Inggris, jadi saya akan menjelaskan sesuai pendapat saya. Yang pertama ada clear, yaitu metode ini menghapus semua item dari kamus. Yang kedua ada copy, yaitu metode ini membuat salinan independen dari kamus. Selanjutnya ada from case. Metode ini mengembalikan tampilan view atau view yang berisi kunci-kunci kamus. Kemudian ada get. Metode get ini mengembalikan nilai yang terkait dengan kunci yang diberikan. Jika kunci tidak ada dalam kamus, dia akan mengembalikan nilai default jika diberikan, atau none jika tidak. Selanjutnya ada items. Metode items ini mengembalikan tampilan atau view yang berisi pasangan kunci nilai kamus. Selanjutnya ada case. Metode ini menghapus item berdasarkan kunci yang diberikan dan mengembalikan nilai tersebut. Jika kunci tidak ada dalam kamus, dia akan mengembalikan nilai default, atau jika diberikan menimbulkan key error jika tidak ada nilai default.
Selanjutnya ada pop. Di sini pop dengan keys sepertinya sama. Selanjutnya pop item. Metode ini menghapus dan mengembalikan pasangan kunci nilai terakhir dari kamus. Kamus tidak boleh kosong juga. Ini selanjutnya ada set default atau return the values of the specified key. If the key does not exist, insert the key with the specific value. Selanjutnya ada update the dictionary with the specific key values pairs. Metode update ini menambahkan pasangan kunci nilai dari kamus lain atau sequence seperti daftar ke dalam kamus. Selanjutnya ada values. Metode ini mengembalikan tampilan view yang berisi nilai kamus. Sepertinya itu saja penjelasan dari saya, yaitu tentang Python Dictionaries. Adapun kesalahan kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.